Halo rekan-rekan PPDS Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik. Perkenalkan saya Dr. Indri Aulia dari Bedah Plastik Rekonstruksi dan Estetik FKUI. Hari ini akan membawakan kuliah mengenai Genital Aesthetic Surgery for Intimate Rejuvenation. Jadi ketika kita membicarakan mengenai genitalia, maka akan banyak sekali persepsi ataupun hal-hal yang muncul dalam kepala kita. Pertama tentang seksual, seksi, kemudian juga apakah ukurannya bagaimana, bentuknya seperti apa, dan dia juga berfungsi sebagai suatu organ yang mempengaruhi intimate relationship dengan seseorang. Nah, sebenarnya apakah artinya intimate rejuvenation? Merupakan suatu prosedur surgikal yang dilakukan pada daerah genitalia di mana tidak ada indikasi dari penyakit ginekologi. Jadi hanya murni untuk keperluan estetik atau rejuvenasi. Nah, kenapa diperlukan hal tersebut? Yang pertama, menginginkan bentuk yang sesuai feminim pada perempuan. Gitu. Kemudian untuk mengurangi discomfort atau ketidaknyamanan secara fisik pada area genitalia, atau mengurangi juga ketidaknyamanan secara mental dan meningkatkan aktivitas seksual baik secara frekuensi maupun kualitas. Nah, ini adalah gambaran singkat mengenai area genitalia eksterna pada perempuan, di mana terdapat labia mayor yang menutupi dari labia minor. Sehingga labia minor ini harus berada di dalam labia mayor. Kemudian labia minor itu melindungi beberapa organ, di antaranya di sini adalah klitoris, lubang BAK atau orificium uretra, kemudian ada vagina. Dan di bawah dari labia mayor itu ada anus. Nah, organ-organ inilah yang harus diperhatikan dari perempuan untuk mengetahui bagaimana sih bentuk yang estetik itu atau bagaimana bentuk yang ideal itu. Terkadang banyak pasien yang sama sekali belum mengenali area tersebut sehingga seluruh bagian-bagian dari genitalia eksternalnya ini disebut sebagai vagina. Gitu. Jadi tugas kita untuk mengedukasi sebenarnya apa yang menjadi problem atau masalah dari pasien tersebut. Nah, untuk berbicara seperti bentuk ideal apa sih yang dikatakan bentuk yang estetik gitu. Nah, sebenarnya konsep yang dikatakan bentuk yang ideal dari sesuatu itu sangat subjektif dan sangat dipengaruhi oleh lingkungan psikologi seseorang gitu. Jadi dari lingkungannya seperti apa, kemudian dari secara psikologisnya juga seperti apa. Dan ini tidak lepas dari bagaimana seseorang itu memahami area atau bagian tersebut. Nah, konsep dari estetik genitalia itu sendiri untuk di negara-negara barat biasanya itu satu bentuk yang flat, kemudian tidak berambut di area pubisnya. Sedangkan di Jepang contohnya itu dia memiliki kecenderungan yang dikatakan estetik itu adalah yang wing butterfly appearance, di mana labia minornya itu kecil, kemudian ada inner labianya dan melingkupi dari klitorisnya sebagai organ nimfenya. Kemudian di Southeast Asia dan Afrika cenderung sama standar, dia itu sangat dipengaruhi oleh kultur satu dan juga bagaimana norma agama yang dianut di daerah tersebut. Nah, ketika kita menghadapi genitalia, kita akan berpikir, apakah yang protrude itu yang lebih baik atau yang tersembunyi itu yang lebih baik? Atau bisa juga apakah yang simetris itu lebih baik atau asimetris itu juga bisa dimaklumi. Kemudian apakah yang pigmented itu masih masuk dalam kategori ideal atau yang non pigmented makanya yang disukai gitu. Nah, ternyata kecenderungannya pada waktu saat ini yang
inginkan adalah yang bentuk simetris, tersembunyi, dan non-pigmented. Ini dikatakan sebagai area genitalia eksternal perempuan yang ideal dan sangat diinginkan. Nah, tindakan apa saja yang bisa kita kerjakan dalam intimate rejuvenation? Yang pertama adalah vaginoplasti, labiaplasti, vulvoplasti, perineoplasti, dan clitoral hood reduction. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, ada juga yang menyangkutkan dengan himenoplasti. Tapi sebenarnya himenoplasti ini tidak murni sebagai intimate rejuvenation yang bersifat estetik karena lebih kepada fungsi dan kepercayaan. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama vaginoplasti. Vaginoplasti itu tujuannya untuk eratkan, membuat dia padat dari vaginal muscle yang sudah kendor gitu. Bisa saja karena aging, bisa saja karena proses melahirkan. Dan vaginal laxity ini jarang sekali dilaporkan gitu atau dikeluhkan oleh 80% dari perempuan gitu. Kadang-kadang mereka hanya mengconsider itu apabila ada masalah sexual function dan juga ketika hubungan seksual itu sudah bermasalah dan mengganggu hubungan antar pasangan. Nah, sebuah studi dilakukan di 2.621 perempuan, di mana 38%-nya mengalami gangguan vaginal laxity. Tapi 87% di antara 30% tersebut itu mengatakan bahwa itu suatu masalah gitu. Tapi tanpa melaporkan bahwa itu adalah masalah yang perlu dikeluhkan ke tenaga medis. Nah, apa masalahnya? Gitu. Yang pertama pasti adanya disfungsi dari hubungan seksual bagi si perempuan, yaitu menurunnya sensasi, bisa dengan atau tanpa menurunnya kepuasan dalam hubungan seksual. Nah, bisa dikatakan menurunnya kepuasan seksual itu adalah menurunnya keinginan untuk berhubungan seksual, menurunnya rangsangan seksual, orgasmenya juga menurun atau lubrikasinya yang menurun, bahkan sampai bisa merasakan nyeri. Nah, selanjutnya dengan disfungsi seksual pada perempuan ini akan menyebabkan seksual distress, yang mana seksual distress itu akan mempengaruhi kepercayaan diri seseorang dan juga hubungan seksualnya dengan pasangan gitu. Merasa tidak senang, merasa tidak bahagia, frustasi, stres, dan selalu khawatir yang akan mempengaruhi emosinya selama sehari-hari. Nah, dari total sampel 239, vaginoplasti itu dibutuhkan gitu. Nah, taunya dari mana? Ternyata dari 239 atau 1 dari 6 perempuan itu merasakan 60%-nya merasakan sexual dysfunction gitu. Dan 46%-nya itu menjadi suatu sexual distress gitu, sudah masuk kriteria sexual distress gitu. Jadi dengan sampel yang sedikit itu justru angkanya menjadi sangat besar dan ternyata itu menjadi suatu problem gitu. Nah, kenapa sih ini bisa terjadi? Yang pertama adalah karena melahirkan ya melalui pervaginam gitu. Kemudian juga bisa ibu-ibu yang menggunakan terapi hormonal, baik pasca kanker atau terapi kontrasepsi menggunakan hormon, atau juga karena proses aging, karena ada menopause, kemudian karena aging juga terjadi atrofi dari otot-otot di vaginanya. Nah, post-op vaginoplasti yang harus diingat, apa yang harus dilakukan adalah penggunaan panty liner atau absorban untuk menyerap sisa-sisa darah. Kemudian pasien juga harus membersihkan area vaginanya dengan pembersih vagina khusus selama 1 minggu. Dan pasien dilarang untuk berhubungan seksual selama 6 minggu. Dan di sini informed consent sangat penting, di mana ketika seorang perempuan atau ibu-ibu ingin melakukan tindakan vaginoplasti, itu juga harus seizin dengan pasangan atau suaminya. Karena dia akan
istilahnya tidak melakukan hubungan seksual atau berpuasa berhubungan seksual selama 6 minggu dengan waktu yang cukup lama ya 6 minggu itu. Sehingga yang puasa bukan cuma ibunya atau pasiennya saja, tapi juga suaminya atau pasangannya. Nah, kemudian pasien dilarang menggunakan bidet shower untuk ke toilet itu langsung diarahkan ke area daerah operasi. Jadi harus menggunakan air mengalir dengan eh, turbulensi yang tidak tinggi itu. Dan kemudian pasien dilarang berenang atau diving selama 3 minggu. Tindakan selanjutnya adalah labiaplasti. Apa itu labiaplasti? Nah, ini adalah satu karya seni sebenarnya yang dibuat oleh Jamie McCartney, yaitu The Great Wall of Vagina. Ini adalah cast atau cetakan dari berbagai macam bentuk area genitalia eksterna perempuan yang dipajang, yang ditempel. Di sini kita bisa lihat bahwa tidak ada yang sama-sama identik antara satu sama lainnya gitu. Nah, mana yang normal? Yang seperti saya bilang tadi, semuanya sangat dipengaruhi oleh persepsi, semuanya juga dipengaruhi oleh bagaimana seseorang itu dipengaruhi oleh norma agamanya dan sosialnya dan psikologisnya juga seperti apa gitu. Nah, labiaplasti itu sendiri sebenarnya adalah untuk mendapatkan bentuk vaginal lips atau labia minornya yang estetik. Nah, yang estetik tadi kan yang kita bahas sebelumnya adalah bentuk yang tersembunyi dan simetris gitu. Nah, tapi biasanya pasien-pasien dengan hipertrofi labia minor ini merasakan juga ketidaknyamanan ketika dia menggunakan celana atau beraktivitas sehari-hari dan merasakan bahwa labia minornya atau vaginal lips-nya itu seperti kejepit gitu. Bisa kejepit karena underwear-nya atau kejepit juga misalnya ketika beraktivitas misalnya sepedaan gitu. Nah, itu kejepit dengan dudukan dari sepeda tersebut. Nah, pembesaran dari labia minor itu bisa disebabkan oleh fungsional. Misalnya karena hubungan seksual yang banyak melakukan tarikan di area bibir vagina, kemudian juga bisa karena psychosocial problems gitu ya. Contohnya ya memang ada beberapa contohnya anak-anak yang tidak tahu gitu ketika dia ngerasain tidak nyaman daerah tersebut kemudian ditarik-tarik gitu ya. Ada juga yang seperti itu. Nah, pembesaran labia minor ini bisa menyebabkan gangguan fungsional, gangguan estetik, kemudian juga gangguan psikososial. Biasanya nyeri yang dirasakan itu adalah seperti terbakar atau rasa tidak nyaman saat intercourse gitu. Jadi keluhannya ada rasa tidak nyaman atau rasa yang seperti terbakar di area tersebut gitu. Nah, ternyata tahun 1681 Francois Marichaux itu pernah mengatakan bahwa dia melakukan treatment kepada perempuan yang meminta untuk dilakukan pembedahan di area labia minornya karena merasa tidak nyaman di area tersebut gitu. Dan semua pasien gitu rata-rata sebagian besar mengeluhkan iritasi pada saat dia melakukan olahraga tertentu seperti cycling atau bersepeda, jogging atau misalnya berkuda gitu. Jadi dia merasakan iritasi, kemudian dia merasakan burning sensation tersebut. Nah, ini adalah prosedur labiaplasti, dua teknik yang paling umum digunakan. Yang pertama adalah curvilinear excision, di mana kita mengeksisi dari bibir vagina yang berlebih dengan garis linear saja. Kemudian ada juga dengan teknik yang kedua yaitu wedge excision teknik, di mana dilakukan wedge excision yang kita hitung ketika dia dijahitkan, maka ini akan bentuknya seperti normal dan tersembunyi di dalam labia mayor. Nah, sebenarnya kedua teknik ini sama-sama baiknya, tetapi yang lebih umum dan lebih mudah untuk dikerjakan yang curvilinear excision.
Kalau dikatakan dengan waist excision itu akan mempreserve lebih banyak lagi pembuluh darah, sebenarnya tidak perlu khawatir karena pembuluh darah yang ada itu berasal dari area medial gitu. Jadi yang kita potong kan darah lateral. Jadi sebenarnya aman saja untuk dilakukan tindakan dengan curvilinear excision. Nah, post operasi labiaplasti itu pasiennya boleh berhubungan seksual sesuai dengan toleransi nyeri si pasien. Tidak ada halangan atau tidak ada restriksi untuk berhubungan seksual. Nah, seperti biasa untuk menyerap sisa-sisa darah yang ada, maka pasien diminta untuk menggunakan panty liner gitu selama 3 hari. Kemudian eh, sama yang vaginoplasti, pasiennya juga dilarang untuk menggunakan bidet yang diarahkan langsung ke area genitalianya gitu. Jadi tidak menggunakan pressure atau turbulensi tertentu, air diarahkan ke arah vagina. Dan pasien juga dilarang untuk berenang dan diving selama 3 minggu. Tindakan selanjutnya vulvoplasti. Apa itu vulvoplasti? Vulvoplasti itu adalah suatu tindakan yang membuat tampilan dari labia mayornya menjadi full atau chubby. Nah, ini biasanya tuh kan pada orang yang lebih muda itu labia mayornya lebih full dan chubby gitu ya. Nah, semakin seseorang bertambah usianya, agingnya semakin ada, maka area tersebut semakin tipis, jadi kesannya kempot. Nah, ini akan sangat mengganggu ketika berhubungan seksual karena bantalannya ketika intercourse itu sudah sangat tipis gitu. Jadi sakit untuk si pasien dan juga untuk pasangan. Nah, pasca tindakan kita biasanya melakukannya tindakannya dengan fat transfer. Jadi yang perlu dilakukan hanya menjaga hygiene di area genitalianya dan mencucinya dengan pembersih vagina khusus itu selama 1 minggu dan tidak boleh menggunakan celana yang longgar. Jadi harus yang pas gitu ya, yang tight sebagai pressure di area yang ditambahkan fat tersebut. Jadi pasiennya bisa menggunakan legging gitu ya. Yang harus dihindari tidak ada sih karena secara umum dengan menggunakan teknik fat transfer, maka yang perlu kita lakukan adalah hanya menjaga hygiene terutama daerah insersi saat kita menyuntikkan fatnya tersebut. Kemudian tindakan selanjutnya adalah perineoplasti, yaitu untuk mengeratkan atau mengencangkan opening dari vagina atau pada mulut vaginanya. Biasanya ini terjadi pada pasien-pasien yang melahirkan per vaginam, kemudian ada robekan di area bukaan vaginanya, dan itu biasanya menyebabkan kondisi yang tidak kembali seperti mouth opening dari vagina yang normal gitu. Jadi itu yang diperbaiki dan otot-ototnya disambungkan kembali, kemudian juga kelebihan kulitnya bisa dibuang. Nah, post operasi perineoplasti yang harus diingat apa yang harus kita lakukan ya, karena dia sudah cukup areanya cukup luar, maka kita bisa mengoleskan salep ataupun pelembab di area luka, kemudian boleh melakukan hubungan seksual setelah 6 minggu karena intercourse juga itu akan mempengaruhi jahitan kita di area mouth opening dari vaginanya, kemudian menggunakan panty liner selama 3 hari. Nah, kemudian ini ada tindakan selanjutnya adalah clitoral hood reduction. Nah, clitoral hood reduction ini tidak saya bahas secara khusus karena memang banyak sekali perdebatan terhadap tindakan tersebut. Yang pasti clitoral hood reduction itu adalah bagaimana kita membuang sedikit kulup dari klitorisnya, tujuannya agar klitorisnya lebih terekspos atau lebih gampangnya ini adalah sunat perempuan secara medis gitu ya. Nah, kemudian ini adalah yang terakhir, himenoplasti. Himenoplasti itu adalah tindakan di mana kita merekonstruksi barier mukosa pada mouth opening vagina, di mana dia bertujuan sebagai artificial hymen yang bisa robek
tanpa adanya seksual intercourse dengan kegiatan-kegiatan olahraga yang ekstrim, maka itu juga bisa bisa robek sebenarnya. Tapi untuk kepercayaan seseorang bahwa masih banyak yang mengira bahwa berdarah saat berhubungan seksual itu merupakan tanda keperawanan seseorang, itu masih banyak banget terutama di Indonesia gitu. Jadi hal tersebut yang kita lakukan untuk merekonstruksi himennya gitu atau artificial himen. Nah, ini adalah teknik yang lazim digunakan, yaitu menggunakan mukosa-mukosa yang ada di dalam mouth opening ini, kemudian dijahitkan sehingga dia akan membuat suatu lubang yang lebih kecil gitu. Jadi ketika dilakukan intercourse, maka dia akan robek dan mengeluarkan darah. Nah, yang pertama adalah pos operasinya kita penting untuk mengaplikasikan atau menempelkan salep di luka operasinya. Kemudian juga pasien boleh berhubungan seksual setelah 6 minggu setelah operasi. Jadi membiarkan jaringan-jaringan tersebut sembuh terlebih dahulu dan baru dilakukan intercourse. Kemudian pasien diminta untuk menggunakan panty liner selama 3 hari dan pasien tidak boleh menggunakan bidet toilet itu secara langsung ke area luka karena dengan pressure maka bisa dengan mudah terjadi robekan mukosa yang sudah dijahit. Oke, ini adalah kesimpulannya di mana sebenarnya belum ada atau tidak ada konsensus normal genital appearance itu seperti apa gitu. Semuanya sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial, lingkungan psikologis pasien juga gitu. Jadi lingkungan itu berpengaruh terhadap bagaimana pemahaman dan kepercayaan pasien terhadap bentuk genital yang normal itu. Nah, operasi bisa kita lakukan berdasarkan apakah pasiennya mengalami problem kosmetik atau problem fungsional. Problem fungsional contohnya tadi misalnya ketika di naik sepeda nggak nyaman, mengganggu karena um, ada rasa panas gitu. Nah itu contohnya. Kalau yang kosmetik atau estetik itu ya kok bentuknya nggak enak ya dok, bentuknya kayak labia plastik, kok bentuknya saya kurang suka bentuknya kayak ada kulit lebih yang menjulur keluar. Nah itu juga bisa menjadi suatu indikasi operasi. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau bertanya, silahkan saya buka sesi tanya jawab.